Oke, sebelumnya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak. Oke, baik. Gimana hari-hari minggu kemarin sampai sekarang? Apakah ada kendala atau gimana? Masalah penugasan atau apa? Alhamdulillah lancar, Kak. Cuma ya numpuk aja tugasnya dari mata kuliah. Oke, lancar ya. Ya, yang penting lancar gitu. Yang penting ada kata-kata lancar saja, semuanya udah oke. Baik, kali ini kita akan berbeda dari yang kemarin-kemarinnya. Kalau yang kemarin-kemarin terkait budaya bahasa, kali ini kita akan ada tari dan juga musik patrol tradisional khas Jember sendiri. Nah, tapi sebelumnya teman-teman on cam dong. Masa iya ada narasumbernya, ada Bu Ari di sini, teman-teman masih belum on cam semuanya. Ini ada Miswar, ada Anissa, ada Stephanie masih belum on cam ini. Ayo on cam dulu ya teman-teman ya. Kayaknya Pak Didik belum on cam deh, Dim. Tolong di... Baik, Bu. Anissa sama Miswar belum on cam ya. Oke. Anissa Stefani, Nia juga masih belum on cam. Oke. Ya, silahkan Stefani. Baik teman-teman, apa namanya kita akan apa pertemuan kali ini kita akan membahas. Tidak bisa. Oh ya sudah. Oke oke. Oke, baik teman-teman semuanya. Mohon maaf, barusan masih ada kendala teknis ya. Oke, untuk yang masih belum on cam, silakan on cam ya teman-teman. Ini ada Stephanie sama Adinda ini, ayo on cam dong. Oke, oke, oke. Baik, kali ini kita akan lebih seru lagi dari pembahasan-pembahasan yang sebelumnya, karena kita juga dijamin kalau kali ini kita nggak bakalan ngantuk nih. Karena saya rasa sih kalian pasti akan tertarik dengan materi hari ini ya, karena lebih menarik lagi, lebih berfokus lagi, lebih pola pikirnya sedikit gimana ya jelasinnya. Intinya ya nanti surprise buat kalian semuanya ya. Di sini kita sudah ditemani oleh Bu Ninin ya, Sri Laksmiwati atau yang biasa akrab dipanggil Bu Ninin. Terus di sini juga ada Pak Dino atau akrab dipanggil sebagai Pak Didi. Oke teman-teman, di sini ada Bu Ninin sebagai pemilik Sanggar Tari
Hastarini. Hastarini. Iya, maaf Ibu. Hastarini. Bagi teman-teman yang sudah lihat story saya, mungkin kemarin sudah lihat cuplikan dari teasernya ya. Terus kemudian di sini ada Pak Didik yang nantinya bakal menjelaskan terkait musik patrol dan apa itu, bagaimana filosofi dan lain sebagainya. Oke, tanpa basa-basi lagi nih ya. Mungkin Bu Ari ada yang mau disampaikan dulu Ibu sebelum materi dimulai? Hmm, terima kasih. Saya hanya ingin menyampaikan terima kasih atas kedatangan kedua pemateri kita, yaitu Ibu Ninin dan Bapak Didik, yang akan memperkaya pengetahuan teman-teman semua terkait dengan musik dan tari tradisional khas Jember. Monggo, silakan saja langsung. Baik, terima kasih Bu Ari. Untuk waktu Bu Ninin, silakan terkait dari tari tradisional, apa itu tari tradisional dan bagaimana mempertahankannya, silakan Ibu. Eh, Terima kasih. Di sini basic saya memang di tari tradisional. Kemudian untuk kali ini saya diminta untuk membahas tentang tari tradisi Jember atau tari khas Jember. Nah, tari khas Jember di sini itu ada tari Labako. Jadi sebenarnya tari khas Jember itu ada beberapa, cuman yang memang paling awal diciptakan itu adalah tari Labako. Tari Labako itu yang memang sudah mempunyai perda. Tari Labako sendiri ini diciptakan sekitar tahun 1986 atau 87. Nah, itu yang menciptakan itu adalah Pak Bagong Kusudiarjo, seniman dari Jogja, ditemani oleh beberapa seniman dari Jember. Jadi beliau mengadakan riset penelitian di saat itu di Jubung, maaf. Di mana itu? PTP, di PTP Jelbuk, itu bersama dengan para seniman Jember, itu menggali tentang tembakau. Karena Jember adalah dikenal sebagai kota tembakau, maka kita menginginkan bahwa Jember itu mempunyai tari khas Jember yang berkaitan dengan tembakau. Tari yang diciptakan akhirnya diberi nama tari Lahbako. Tari Lahbako itu adalah singkatan mengolah tembakau. Jadi artinya mengolah tembakau supaya lebih manis, maka disingkat menjadi tari Lahbako. Tari Lahbako ini menceritakan proses para kuli tembakau itu mulai dari dia menanam, memetik, kemudian mengukur, menyortir, sampai kepada mencuci. Mencuci, dijemur, sampai kepada pemasarannya. Pemasaran tembakau tersebut. Di tari Lahbako ini itu dia mempunyai ciri khas adalah gerakan-gerakan di tari Lahbako ini dia mencerminkan atau menggambarkan gerakan para kuli-kuli tembakau. Jadi gerakan yang ada di tari Lahbako ini itu menggambarkan semua proses penggarapan tembakau itu sampai tembakau itu siap untuk dipasarkan. Jadi di situ ada memetik, ada menyortir, ada mengukur, ada mencuci, di situ ada semua. Oke, Kemudian, baik. Bu Ninin, ya, kita tampilkan videonya dulu, mungkin lebih keren ini Bu. oke, siap. Oke. Mohon maaf Ibu ya, saya potong dulu ya. Ya, nggak apa-apa. Jadi gini teman-teman, terkait dengan tari Lahbako, mungkin kalau karena kita kendala sinyal ya,
Karena seperti biasa Sepada Dikti agak-agak error kalau hari Sabtu. Silahkan nanti Anda bisa menonton sebenarnya di jam di luar kegiatan ini. Tetapi kalau Dimas Oki bisa menampilkan yang versi YouTube aslinya, mungkin tidak terkendala karena ini Sepada ya. Kalau Sepada memang agak lemot. Mungkin sementara loading, silahkan Bu Ninin untuk melanjutkan lagi keterangan tentang tari Lahbaku tadi, Bu Ninin. Ya, Monggo, baik. silakan. Tadi kita sudah membicarakan tentang beberapa gerakan yang harus ada di tari Lahbaku. Jadi kenapa itu harus ada di situ? Karena memang tari Lahbaku ini sudah ada perdanya dan itu memang sudah diurutkan gerakannya. Jadi prosesnya itu mulai dari memetik sampai akhirnya itu dicuci dan dipasarkan memang sudah ada prosesnya di situ. Jadi tidak boleh kita merubah-rubah seenaknya. Jadi kadang-kadang kan, Bu boleh enggak misalnya ini kita balik-balik, itu sebaiknya tidaklah. Kita juga menghargai yang menciptakan juga. Itu untuk gerakan. Kemudian kita beralih pada kostum. Kostum di tari Lahbaku ini sendiri juga mempunyai kriteria ataupun ketentuan yang wajib ada di tari Lahbaku. Jadi di tari Lahbaku itu kalau kita lihat dari atas itu kita menggunakan sanggul ataupun gelung kecil, gelung cemol kecil gitu. Kemudian di gelung itu ada ornamen ataupun aksesoris yang wajib ada juga di situ adalah bendera. Bendera di sini warnanya merah, kuning, hijau. Kita bikin merah, kuning, hijau. Padahal tapi sebenarnya di lapangan itu tidak satu orang memakai 3 bendera, tapi di lapangan itu satu orang memakai 1 bendera. Jadi misalnya pekerja ini dia bagian menyortir misalnya. Kemudian kalau bagian nyortir dia maka pakai bendera warna merah saja. Jadi satu pekerja, 1 bendera itu dibagi menurut kerjanya. Dia tugasnya apa. Tapi karena ini adalah tari, supaya lebih manis, kalau hanya memakai 1 kan kurang cantik. Maka kita memakai 3 langsung kita pakai. Jadi merah, kuning, hijau. Itu untuk kepala. Kemudian di telinga kita menggunakan anting. Anting pun itu berupa daun. Kalau dulu itu aslinya memang daun itu berupa daun tembakau. Itu kita pesan khusus ya. Cuman sekarang ini ke belakang ini mungkin kita untuk memesan anting khusus berbentuk daun tembakau itu juga agak kesulitan, maka kita ya sudahlah pakai anting pokoknya berbentuk daun gitu aja. Kemudian yang harus ada juga di situ adalah celemek. Celemek itu yang dipakai di bawah perut. Jadi menutupi perut. Itu namanya celemek. Di situ ada tulisan AA, BB, PD itu juga wajib ada karena itu adalah jenis-jenis daun tembakau yang dibedakan berdasarkan kualitas ataupun lebar dari daun tembakau itu sendiri. Jadi celemek itu memang harus ada di situ. Kemudian kalau kebaya transparan yang pakai daleman itu juga boleh, ataupun memakai kebaya lengan pendek itu boleh, bebas. Tapi untuk sarung atau seweknya, jadi seweknya di tari tembakau ini berupa sarung, itu bermotifkan daun tembakau. Karena ini tarinya tari Lahbaku, jadi motifnya juga kita sesuaikan daun tembakau. Untuk sabuk kita juga menyesuaikan aja, jadi mengikuti aja. Itu tentang tari dan gerakan dan gerakan dan kostum. Kemudian untuk musiknya itu yang kita gunakan di sini adalah kendang patrol ditambah seruling. Karena kendang patrol itu adalah merupakan musik khas Jember, jadi kita membuat tari ini juga memakai musik khas Jember yaitu kendang patrol supaya lebih menarik, maka kita tambahkan seruling di situ. Itu sedikit tentang tari tembakau. Mungkin ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan, nggak apa-apa. Oke, teman-teman, mungkin ada yang masih belum paham atau sudah timbul-timbul pertanyaan ini. Silahkan yang mau bertanya-tanya sebelum
Ini Ibu, ini saya manggilnya biar lebih akrab di Zoom, Ibu atau Mbak nih? Lebih enaknya. Mbak aja deh. Oke, Mbak saja ya. Wah, ini kelihatan muda banget ya. Umur tidak menentukan karakteristik seseorang. Ya, Oke, mantap Ibu. betul. Siap, siap, siap. Oke, teman-teman silakan. Mungkin ada yang mau bertanya atau apa terkait tari tradisional. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih Bu kok milih lokasi tarinya atau lokasi tarinya di mana saja sih Bu gitu. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Saya izin masuk untuk bertanya. Oke, Mungkin silakan. seperti tadi Mbak Mbak Emin, saya mau tanya, tari ini tuh biasanya ditampilkan ketika ada acara apa di Jember gitu kan? Biasanya kan kalau tarian tuh untuk mungkin dulu itu untuk orang-orang bangsawan atau apa, dan di Jember ini acara apa aja sih yang menggunakan tarian ini? Kalau dulu dari awal kita menciptakan tari labako itu, tari labako ini biasanya dipakai ketika ada tamu. Ketika ada tamu-tamu ataupun ada semacam pembukaan kantor atau apa gitu, ataupun pembukaan gor. Pokoknya untuk pembukaan-pembukaan gitu, gitu biasanya kita pakai tari labako ini. Terima kasih Mbak jawabannya. Sama-sama. Jadi tari labako tidak disajikan di sembarang event gitu ya Bu ya. Kemarin di Unmu kami juga menyajikan tari labako sebagai opening begitu. Apakah saya tidak tahu apakah bisakah ini dilakukan untuk kegiatan yang lain-lain selain opening-opening seperti itu tadi? Bisa, bisa saja. Bahkan sebaiknya itu tari labako ini supaya kita lebih ini ya, maksudnya supaya warga Jember itu lebih Familiar. mengenal tari labako dan bisa lebih mencintai, itu sebaiknya memang semacam diwajibkan. Jadi SMP atau SMA. Karena ini materinya kan untuk remaja, bukan untuk anak SD atau ke bawah itu enggak, tapi untuk remaja. Jadi sebaiknya di SMP atau SMA itu diwajibkan. Jadi kalau di Banyuwangi itu kan SMP SMA wajib bisa gandrung. Kalau saya sih kepinginnya di Jember itu wajib bisa labako. Labako. Ya, Oke, jadi memang lebih ini ya remaja ya lebih ke yang remaja. menarikan ya. Ya. Geng. Ayo teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Misalnya tadi nyambung ke pertanyaan Nia terkait bangsawan. Apakah tari labako ini tidak mengandung ritual mistis-mistis gitu enggak ya Oh Bu ya? enggak. Kan ada beberapa pertarian keraton Ya. begitu atau apa begitu nggih. Kalau Bali apalagi kayak apa kaca itu Ya, kan kecak. ada unsur mistisnya gitu. Enggak nggih? Enggak. Jadi labako ini tidak termasuk tari ritual. Jadi ini lebih kepada tari daerah. Jadi tari daerah itu jadi tari yang ketika kita melihat itu orang akan langsung tahu, oh gandrung, wis Banyuwangi. Nah, jejer gandrung pasti Banyuwangi. Atau misalnya gong, oh pasti Bali. Gitu. Jadi ini tari daerah. Kita tidak memakai ritual di situ, tapi kita lebih menampilkan kedaerahan kita. Karena daerah kita itu adalah daerah tembakau, maka kita memunculkan tembakaunya. Baik. Oke, ini Dimas Oki sudah siap menyajikan videonya sambil melihat sekalian tadi mungkin mencocokkan dengan presentasi dari Bu Ninin tadi, seperti apakah tari labako, silahkan nanti teman-teman bisa bertanya lebih lanjut. Dipersembahkan oleh Saya Yofi Widianto, kami sekarang berada di Alun-Alun Jember.
Tim Indonesia sengaja datang ke kota Jember untuk melihat kesenian yang sangat menarik di Jember dan juga mencoba kuliner yang khas sekali di kota Jember. Kali ini saya ketemu dengan Ibu Nini. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Katanya Ibu ini memimpin sebuah sanggar tari Ya. yang memang sering sekali main di acara-acara yang mewakili wajah kota Jember. Yang khas dari tarian Jember itu apa sih? Kalau tari khas dari daerah Jember itu sendiri ada namanya tari lah bako. Tari lah bako. Ya. Jadi tari lah bako itu menggambarkan tentang pengolahan tembakau karena Jember kan terkenal dengan kota tembakau, penghasil tembakau. Nah, yang unik dari tarian khas Jember itu apa sih? Dilihat dengan, ya kan saya lihat ini Banyuwangi juga sangat energik ya, penuh warna. Dan di sini juga tampaknya ada pengaruh dari Madura. Iya. Ya ada pengaruh dari Madura. Gaya-gaya itu mungkin membuat gerakan yang lebih unik lagi. Apa bedanya sih? Kalau untuk di tari lah bako ini itu keunikannya yang pertama adalah terletak pada musik. Jadi alat musik Ya, nge-lag ya Dimas ya. Tidak apa-apa. Tapi mungkin teman-teman nanti bisa melihat lebih lanjut di Sepada maupun link YouTube yang sudah ada di Sepada Dikti. Karena ini menggunakan aplikasi Zoom, mungkin agak sedikit terkendala terkait sinyalnya. Baik teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan tari lah bako tadi? Sebenarnya pengen lihat kostumnya ya Dimas ya. Jadi mungkin biar bisa mereka bisa membayangkan tadi yang disampaikan Bu Ninin pakai Mbak Ninin tadi ada sanggulnya, kemudian ada benderanya, kemudian juga ada tembakaunya kalau nggak salah ya Mbak Ninin ya di situ ya ada gambar tembakau dan seterusnya. Tuh sambil menunggu videonya kembali lancar. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Mungkin saya mau bertanya Bu Ari. Iya. Silakan. Jadi Silakan, mau Miswar. nanya, ini kan tariannya dilakukan oleh perempuan kan? Ini khusus perempuan saja atau bisa juga dilakukan oleh ada yang pengen nari ternyata. Iya, Miswar juga tertarik untuk menari ternyata Bu Ninin. Monggo. Iya. Begini, jadi ini tari lah bako ini kan menggambarkan tentang kuli tembakau. Jadi pada saat itu mungkin ya, pada saat itu saya masih kecil sih. Pada saat itu kuli tembakau itu memang mayoritas perempuan. Jadi sangat jarang sekali atau bahkan tidak ada mungkin yang kuli tembakau itu laki-laki. Jadi dibuatlah tari lah bako ini menjadi penarinya perempuan. Tapi semakin ke sini itu kita melakukan sedikit perkembangan, kita melakukan sedikit penambahan, kita bisa menambahkan penari laki-laki di situ. Jadi akhirnya kita menambahkan koreo baru dengan tidak merubah tema ataupun jalan cerita dari tari lah bako itu. Jadi masih bisa dimasuki oleh penari laki-laki itu bisa. Jadi kita menambahkan koreo tambahan gitu. Jadi prinsip bisa ya Bu ya kalau mau ditambah cowok, tapi mungkin disesuaikan dengan pekerjaan kuli cowok itu ngapain begitu ya Bu ya. Jadi tidak mengganggu struktur tari yang sudah ada. Tetap pada jalurnya. Nggih. Gini Bu Mbak Ninin, ini yang namanya miswar ini dari Belitung, dari Belitung. Oh iya. Nah, salah satu keunggulan daerahnya timah. Mungkin bikin tari timah, pekerja timah itu kan cowok semua ya miswar ya. Mungkin bisa menginspirasi untuk membuat tari timah apa begitu. Boleh kayaknya ini. Perlu dijadikan PR. Akhirnya saya tanya sama Miswar, apakah ada tari daerah di tempat Anda, Miswar? Ada Bu, ada banyak sih. Tapi yang terkenal itu tari campak. Tentang apakah itu? Itu tuh tari yang menggambarkan keceriaan pergaulan remaja gitu Bu. Jadi tarian ini pemuda-pemudinya. Jadi cowok cewek ya yang nari ya. Sambil berpantun gitu Bu. Oh, tari berpantun. Jadi sepertinya pantunnya boleh nih.
Oh iya ya, boleh dibagi, silahkan. Kayak apa pantunnya coba? Saya kurang tahu sih Bu. Oh. biasanya apa ya? Langsung gitu. Langsung otomatis gitu. Oh, Cara jadi spontan. pantunnya spontan ya. Jadi tidak sudah ada kemudian dinyanyikan bersama, tidak ya? Tidak. Spontan. Spontan. Spontan bersaut-sautan ya. Iya Bu, benar Bu. Oke. Itu sudah jadi khasnya Belitung begitu ya? Atau ada lagi tari yang lainnya, atau ini yang paling terkenal ya tari campak ini kah? Sebenarnya Bu, saya kan juga sebenarnya ikut di sanggar gitu Bu. Jadi saya jadi ikut di alat musiknya. Jadi tarian ini biasanya dipakai untuk sebagai sambutan tamu, namanya tari selamat datang gitu Bu. Biasa juga digunakan untuk adat perkawinan gitu Bu. Jadi arak-arakannya bisa pakai tari itu, tari selamat datang. Oke, jadi sambil membalas pantun kepada pempelai cowok ke cewek begitu ya, saling membalas pantun sambil menari begitu ya? Enggak Bu, kalau tari selamat datang enggak pakai pantun. Oh, enggak pakai pantun, kirain aja. Soalnya biasanya kalau Melayu biasanya berpantun ya, keunggulannya memang ya. Oke, teman-teman yang lain, terima kasih Miswar. Nanti mungkin musiknya nih nanti bisa berbagi dengan Mas Didik nanti. Ini terkait musik nanti ya. Oke, di Mas Oki ini videonya apakah mau dilanjut? Boleh, karena ada yang penasaran kostumnya tadi kan. Oke, sama musiknya mungkin juga ya. Tolong dikerasin aja musiknya. Oke. Dengan tidak merubah tema. Oh, temanya tidak berubah ya? Temanya tidak berubah, jalan ceritanya juga tidak berubah, kostum tidak berubah, karena memang di sini di Tari Labako ini memang ada patokan-patokan, jadi itu yang tidak boleh dirubah. Untuk kostum itu juga ada ketentuan-ketentuan yang tidak boleh kita tinggalkan. Jadi di situ ada kita memakai celemek. Jadi celemek ada yang di depan, yang di depan itu karena memang kuli-kuli atau pekerja tembakau itu rata-rata mereka menggunakan celemek, bendera di atas itu pun ada artinya. Trouble lagi, Bu. Oke, tapi sudah lihat sekilas tadi ya teman-teman ya, pakaiannya seperti apa, tadi ada celemeknya, kemudian ada bendera 3, kemudian ada tembakau di sanggulnya, dan yang pasti seweknya itu juga gambar tembakau, batik tembakau ya kalau nggak salah ya Bu ya? Iya, motif daun tembakau. Betul. Oke. Musiknya yang masih penasaran ini mungkin teman-teman ini nanti ya, seperti apakah musik dari Patrol ini? Oke, di sini kita sudah bergabung dengan kita adalah Mas Didik ya. Beliau adalah penggendang terbaik Jawa Timur 2 tahun berturut-turut, zaman mudanya, sekarang sudah zaman tua katanya begitu ya. Tapi kita bisa berbagi seperti apakah sih pemusiknya. Ternyata Miswar di sini ikut di sanggar bagian musiknya begitu ya. Jadi mungkin nanti akan lebih dialog lagi, lebih rame lagi. Silahkan Mas Didi mungkin bisa bergabung dengan kami. Masih unmute, tolong Dim. Terima kasih. Jadi saya ucapkan selamat siang. Jadi untuk semuanya. Jadi awalnya tadi itu sudah saya lihat di video itu ada tarian Labako dan diiringi oleh musik patrol. Jadi musik patrol itu khas Jember. Jadi musik patrol itu banyak sebetulnya, untuk Jawa Timur itu banyak. Cuma jenisnya karena kebetulan di Kabupaten Jember itu ada khusus musik patrol. Jadi musik patrol. Jadi awalnya musik patrol itu sebetulnya dari zaman nenek saya dulu sudah ada patrol. Jadi patrol itu jadi patroli. Jadi arahnya dari kata-kata patroli. Patroli jadi patrol, dijawakan itu jadi patrol. Jadi patrol itu untuk untuk keamanan sebetulnya, keamanan lingkungan itu ada patrol. Jadi lah patrol di situ. Jadi untuk keamanan lingkungan itu
dikasih unsur bunyi. Jadi ya yang namanya kentongan. Jadi kentongan atau musik patrol yang sampai sekarang itu dipakai di Kabupaten Jember itu memang asalnya dari bambu. Jadi asal usul dari musik patrol itu saya menjelaskan dulu untuk asal usulnya dulu. Itu musik patrol Universitas Jember itu awalnya itu dari bambu. Jadi dari bambu, suara bambu ya seperti yang mungkin Anda telah pernah melihat. Jadi bambu itu hanya ya seperti itulah, tanpa tidak ada nada sebetulnya, cuman ada suara kecil, suara besar gitu aja. Jadi bambu gimana ya, tuk 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 tuk, nah, seperti itu. Nah, kalau umumnya di dulu itu memang asalnya dari situ. Jadi untuk untuk sahur, jadi di bulan puasa itu untuk menyampaikan untuk membangunkan orang-orang yang mau sahur puasa itu dikasih musik biar bangun kan gitu, asalnya dari itu. Nah, untuk di tahun 1983 saya kira 80-an ya, 80-an itu dikemas. Jadi di Kabupaten Jember itu dikemas. Kok dilihat kalau dari bambu itu kok kurang, jadi kurang enak didengar, jadi kurang enak didengar. Jadi ada inisiatif salah satu pengrajin kentongan sebetulnya. Insya Allah namanya itu Pak, tahun 83 itu insya Allah namanya Pak Sutaji. Pak Sutaji itu memang dari Kabupaten Jember, cuman tempatnya di pelosok itu daerah Ajung, itu tepatnya di Ajung itu ada pembuat yang mengawali musik patrol itu dari bambu pindah bambu ke kayu. Jadi musik patrolnya itu akhirnya dikemas menjadi dari kayu. Jadi kayu pilihan. Jadi kayu pilihan. Jadi musik patrol itu sebetulnya semuanya bisa. Dari kayu dibuat, dari kayu itu bisa semuanya, bisa dari kayu kelapa, terus kayu jati, itu semuanya bisa untuk kentongan. Cuman kalau dibuat musik patrol yang sampai sekarang dipakai di Jember itu pakai pohon nangka. Jadi pohon nangka. Jadi karena suaranya itu lebih enak, lebih nyaring gitu daripada dari pohon-pohon yang lain. Jadi sampai sekarang pun yang dipakai ya pohon nangka. Sampai sekarang pun mungkin ada pesanan juga ya harus cari pohon nangka gitu. Itu. Jadi awalnya musik patrol yang dikemas dengan untuk mengiringi tari labako itu musik patrolnya terbuat dari kayu, jadi dari kayu seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini mungkin ada yang perlu ditanyakan. Kalau untuk musik patrolnya sendiri itu apakah harus dengan irama kendang atau tidak, Bapak? Kan biasanya ada setiap kali musik itu harus diiringi kendang atau apa? Apakah itu harus ada gitu? Nah, begini, ini Mas ya. Jadi untuk masalah gendang, jadi istilahnya itu gendang itu kan tambahan sebetulnya. Karena awalnya itu musik patrol itu tanpa gendang. Jadi di tahun 80-an itu sebetulnya tanpa gendang. Nah, karena berhubung sebagian untuk mengiringi tari, karena tari itu kan gerakannya itu ada gerakan yang untuk cepat dan lambat, itu kan karena tempo-tempo itu kan akhirnya kan kalau musik dari kayu yang musik patrol itu kan nggak bisa. Jadi akhirnya untuk menaikkan, menurunkan dari improvisasi musiknya itu kan akhirnya ditambah gendang. Jadi utamanya gendang sebetulnya itu hanya tambahan aja untuk mengiringi tari. Akhirnya sampai sekarang pun dipakai terus gitu. Jadi awalnya itu hanya mengiringi tari, terus akhirnya sampai sekarang dia juga ikut mengiringi lagu. Oke. Ya mungkin dari teman-teman yang lainnya ada pertanyaan mungkin ya terkait musik patrol atau mungkin udah punya angan-angan nih. Wah, sepertinya Mbak Ninin sama Mas Didik ini kalau digabung seru nih, bakal musik sama tarinya nih. Mungkin teman-teman bakal ada pertanyaan seperti itu. Silahkan teman-teman. Malah ditantangin gini sama Mbak Ninin, teman-teman. Kalau mau belajar, ayo pokoknya sampai pingsan, oke sudah katanya Mbak Ninin, kalau memang teman-teman touring begitu ya. Siap. Diajak.
Enak lagi latihannya di mall, pulang langsung turun makan KFC gitu ya. Benar-benar. Ibu jangan gitu malah fokus ke makan nanti Bu. Tinggal dananya Ibu. Karena gini teman-teman, apa namanya, mungkin nanti ada unggahan video dari Dimas Oki juga bahwa apa namanya, sanggarnya Mbak Ninin ini ada di mall terbesar di Jember ya, namanya Lipo Mall begitu. Dan di situ kami sebenarnya ingin mendatangkan beliau karena apa ya, prestasi beliau yang tidak pernah patah semangat untuk terus melestarikan tari tradisional. Bahkan beliau mengangkat apa ya, tari ini nggak hanya di sanggar kecil di sekolah atau begitu ya, tetapi beliau berani untuk memunculkan tradisional ini di mall begitu, yang notabene anak muda yang sudah bergaya K-pop, mungkin K-drama dan seterusnya sudah lupa sama tari tradisional dan selalu apa ya, continue untuk terus menari tidak hanya di tempat yang kecil tapi tempat yang sangat eksklusif dan mewah. Begitu nggih Mbak Nining nggih? Iya. Nah, itu silahkan teman-teman bisa tanya-tanya, ngobrol-ngobrol. Oke, di musiknya mungkin tadi sudah bisa diperdengarkan ke teman-teman seperti apa sih? Dan mungkin teman-teman langsung mulai goyang-goyang di kepalanya, kakinya kalau dengar musik patrol ya. Soalnya bisa bayangin ya, apa musiknya itu seperti membangunkan sahur. Yang namanya membangunkan sahur kan musiknya gedebak-gedebuk gitu ya. Silakan Dimas. Nyalek lagi kan? Kenapa jaringan ya? Wah, agak susah juga ya kalau jaringannya kayak gini. Teman-teman datang ke Jember ya, kita sama-sama nabuh gendang ini ya, sambil joget-joget sama Mbak Ninin, sama Mas Didi. Kepalanya sudah ada yang geleng-geleng ini. Di screenshot, kepalanya geleng-geleng di screenshot dia.
ini. Langsung kepingin nari. Oke. Kayaknya nggak kalah dengan musik dugem ya. Bisa dingkrak-dingkrak juga. Yang penting asik Ibu, yang penting asik. Ini juga ada yang Oke. udah geleng-geleng kepalanya tadi dengerin musiknya nih. Waduh. Saya ingin tanya lagi nih sama Mas Didi ini ya. Jenengan dari alat musik yang banyak itu berapa banyak yang jenengan kuasai, Mas Didi? Ini sebagai penggendang terbaik, saya pikir beliau langsung, Bu, saya Mbak Ari sekali musik 12 gendang saya bisa langsung main sendiri atau bagaimana? Mungkin Bapak. Saya nggak tahu tangannya nanti gimana. Monggo. Masih unmute, Mas. Oke. Jadi semuanya itu karena saya juga apa namanya yang membina dulu waktu tahun 80-an lah, itu memang saya yang membina musik patrol. Jadi untuk daerah saya sendiri itu memang ya pernah saya kuasai. Jadi pernah memukul ini kan, itu kentongan itu kan ada anunya Mbak Ri. Jadi ada namanya sendiri-sendiri. Jadi dari jenis kentongan itu ada namanya sendiri-sendiri. Jadi terkait ada bassnya, ada musik kenongnya, ditambah ceruling, terus ada bass selo, ada bass penerus. Jadi itu banyak. Jadi ada namanya sendiri-sendiri. Itu pernah saya alami. Jadi karena berhubungan dengan kendang, nah ini jadi akhirnya saya sendiri, karena di daerah saya itu tidak ada yang bisa ngendang, akhirnya saya terpaksa turun ke kendang. Jadi saya kentongan saya tinggalkan, saya ke arah ke kendang seperti itu. Itu Mbak. Jadi asik tadi ya, kita udah geleng-geleng semua, joget-joget, yang ngantuk-ngantuk udah langsung melek gitu ya. Makanya saya mikir, ya ampun, kalau ini ditaruh di pub gitu ya, atau dugem gitu, kayaknya asik juga kayaknya musik kayak gini ya. Mungkin Mbak Ninin juga yang nari-nari, yang K-pop lali gitu ya, sudah lupa gitu ya, langsung joget-joget kayak gini-gini gitu ya. Spontanitas. Iya. Dari ujung kaki sampai ujung kepala kayaknya gini-gini, goyang-goyang semua gitu ya. Gimana teman-teman pendapatnya tadi terkait dengan musik patrol? Ada yang mau nyobain nggak? Ada yang mau nyobain nggak? Kayaknya Miswar juga pengen banget ya musiknya, gendangnya kan asik banget kayak gitu. Ya Bu, saya tertarik sih. Soalnya kan di sanggar saya ini main gendang Ibu. Jadi main tertarik gitu. Oke. Ya. Nah ini kalau Kalimantan kan musiknya kolintang ya. Kalau nari nari juga masa pakai kolintang sih? Enggak ya teman-teman kalau yang Kalimantan nih? Gimana? Kalau yang Nusa Tenggara Timur pakai apa nih kalau nari nih? Ada narinya nggak? Masa sih nggak ada narinya? Pasti ada narinya dong ya. Daerah ini beda-beda. Karena di NTB ada beberapa daerah, jadi masing-masing beda. Kalau contohnya di Sabu itu, ini tarian yang ada itu pedoa sama. Jadi musiknya pakai apa itu? Tambur sama gong. Oh, tambur sama gong. Wah. Kalau Kalimantan pakai sapi, apa itu sapinya? Sapi itu semacam kayak bentuknya kayak gitar, Bu, tapi dia lebih ke mungkin gitar tradisional gitu. Oh, kayak apa namanya? Apa? Yang bulat itu ya? Gitarnya kayak bulat, bentuknya setahu bulat. saya sih Bu, macam-macam sih, dari yang saya lihat ada yang bulat, ada juga kadang biasanya tergantung daya kan beda-beda Bu, dan mereka mungkin punya sapenya berbeda-beda bentuknya. Oke. Termasuk Dini sama ya, pakai sape juga ya, Balikpapan?
Oh, Dayak ya, kalian tarinya Dayak ya? Iya Bu, Dayak Bu. Oh, Lebih ke arah sampai dan juga gong biasanya. Gong ya, malah ya. Oke, yang lain ini kalau Makassar, bukan Makassar, Toraja ya? Kalau di Toraja itu Bu, tariannya biasa diiringi dengan gendang dengan suling. Ya, jadi artinya sepertinya gendang, suling, kemudian gong begitu ya. Sepertinya di setiap daerah ada ya teman-teman ya. Jadi nggak hanya di Jawa saja ya. Oke. Kalimantan Barat, oh ini Vito masih kuliah ini. Vito udah bergabung. Gimana Vito kalau di Kalimantan Barat? Kalimantan Barat dia khasnya tuh pakai gong sama sape. Oh sama ya, rata-rata di Kalimantan ya. Oke, kalau Samarinda gimana Vito, gimana? Cuma biasanya tariannya itu Bu, tarian biasa ada tarian perang, ada tari perang. Ada tarian perang, tarian panen, berbeda-beda gitu. Oke. Tarian kematian juga dia lebih, suara gongnya lebih berat. Oh, ada juga ritual kematian, ada tarinya juga ya. Musiknya bukan tari ya mungkin ya. Musiknya juga ada, tarinya juga ada Bu. Biasa kalau misal tengah malam tuh dia kayak suasana itu jadi sekitar kampung tuh jadi lebih kayak ada orang meninggalnya itu terasa gitu, biarpun kita agak jauh. Oke, jadi saya membayangkan bunyinya bunyi mistis gitu ya. Jadi kayak film teaser film hantu gitu ya. Ya betul Bu gitu. Betul gitu ya benar. Ya, Oke, kalau yang Samarinda gimana Samarinda? Banjarmasin. Tadi Samarinda udah. Banjarmasin gimana? Kalau Banjarmasin sih Bu, gendang ada, suling ada. Cuman yang paling familiar itu alat musik Hapsian Bu. Pernah dengar lah? Alat musik Hapsian itu kayak gendang. Biasanya kan kalau ada acara maulidan atau acara apa tuh keagamaan tuh. Itu alat musik Hapsian apa? Kalau kami nyebutnya itu terbang namanya. Oh iya ya, apa namanya kayak rebana. Ya kayak rebana. Hadroh, benar nih hadroh katanya nih. Ya. Oke. Gimana ini Pak Didi ataupun Mbak Ninin? Apakah ada yang mau disampaikan lagi atau Dimas? Oke. Ada yang ditanyakan? Kalau saya sih lebih fokus ke videonya ya Bu. Ini videonya masih belum selesai muternya. Masih jalan-jalan ini. Baik. Monggo dilanjut lagi mungkin ke Mas Didi lagi nih ya. Terkait musik patrol dan gendang ini. Apa namanya? Jenengan kalau sekali main begitu ya. Tadi saya tanya berapa alat musik, ternyata jenengan sudah menguasai semuanya. Nah, ini butuh berapa lama nih? Pernah rekor nggak menggendang berapa lama gitu mungkin Mas Didi? Apa namanya? Kalau nari mungkin nari paling lama berapa ya tanpa berhenti gitu mungkin kali aja loh ya. Namanya iseng-iseng. Ya, jadi begini Mbak Ri. Untuk pengendang itu kan hanya mengiringi aja ya. Jadi untuk mengiringi aja. Jadi nggak khusus ngendang sampai 1 jam kan kayak gitu. Jadi ngendang itu hanya suatu untuk mengiringi aja. Jadi yang kita iringi sudah berhenti ya cukup di situ aja gitu loh. Jadi untuk gendang itu kemampuan dari gendang itu hanya mungkin dari dari umpama tari sampai 15 menit, 20 menit umpama seperti itu ya cukup di situ. Tapi untuk kelanjutannya ya itu tadi lah. Karena juga tenaga kan. Iya. Kalau Mbak Ninin sendiri gimana nih nari nih? Pernah berapa lama nih? Kalau menari yang maksudnya itu di pentas kita menari non-stop, itu saya pernah yang lama itu sekitar 18 menit. 18 menit itu sudah bagi saya sudah lumayan lama karena pada saat itu saya menarikan tari gambyong garapan baru. Itu gambyong sendiri itu kan tarinya sangat halus dan mendak-mendaknya, postur-posturnya itu harus benar-benar
benar-benar ini ya, benar-benar ngendek-ngendek banget, terus tangan juga ketika dia harus diangkat juga diangkat. 18 menit nonstop itu bagi saya sudah cukup menguras energi, menguras tenaga karena itu nonstop. Belum lagi kita akan kostumnya pakai sewek yang sangat rapet gitu. Jadi bagi saya yang adalah orang Jawa Timur itu lumayan terasa berat juga sih, karena Jawa Timur itu kan biasanya pakai kostum itu yang enggak terlalu rapet ya, gitu. Ya, makanya kalau pakai baju rapet lama-lama itu lumayan ngap juga gitu. Nggih. Tapi ya, saya dulu juga waktu masih kecil belajar nari yang mendak gitu ya. Rasanya memang capek sekali. Ya, lumayan. Kecuali ya, kalau pas masih latihan ya. Kalau masih latihan itu meskipun kita disuruh mendak misalnya setengah jam atau sejam itu mungkin kita masih nggak terlalu terasa capek. Tapi ketika kita sudah di atas pentas dengan memakai kostum, dengan dilihat orang banyak, itu sepertinya tenaga kita lebih terkuras. Sebenarnya tenaga terkuras itu gara-gara efek grogi kayaknya, Pak. Nervous. Bukan gara-gara capek. Apalagi kalau yang duduk di depan cakep, ganteng. Oh, betul, tambahan berdetik 5 menit gitu aja udah gemeter. Ini sepertinya Dimas Oki mau video lagi, memutar video, silahkan. Jadi ini dari Sanggar Tari Mbak Ninin ya, Astarini, karya-karya beliau yang bisa kita saksikan bersama-sama.
tanah air, ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur bernadi kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah rasa senang. Tanahku tak engkau ku banggakan. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kami, Sanggar Tari Hastarini Jember, mengucapkan selamat Hari Tari Sedunia. Salam budaya. Oke, itu tadi karya dari Sanggar Tari Hastarini terkait dengan tari sedunia. Sebelum ke Mbak Ninin nih, saya ingin bertanya lagi ke Mas Didi terkait dengan gendang, karena spesialisnya dengan adalah gendang ya di sini ya. Nah, di sini gendang itu kan tadi teman-teman ada banyak ya di beberapa tempat tadi juga mengatakan bahwa di daerahnya masing-masing itu ada gendang, gong, kemudian apalagi seruling begitu ya. Kemudian ada hadra dan seterusnya yang sebenarnya prinsipnya sebenarnya alatnya sama ya Mas Didi ya. Maksudnya setiap daerah memiliki mungkin alatnya sama tetapi cara memukulnya, ritmenya, kemudian ciri khasnya kan beda. Kayak seruling Jawa dan Madura kan sangat beda ya Bapak. Kalau Madura cenderung rancak, kalau mungkin Sunda mendayu-dayu begitu ya. Jawa juga mungkin juga mendayu-dayu. Saya tidak begitu paham. Monggo Mas Didi, saya ingin penjelasan jenengan dan mungkin memberikan
apa pengetahuan kepada adik-adik apa sih bedanya gendang Sunda, gendang Jawa, dan gendang Banyuwangi. Kemudian mukulnya itu ciri khasnya seperti apa? Oke, monggo Mas Nah, Didi. jadi begini, Bari. Jadi untuk gendang sebetulnya itu kan bahannya sama ya. Jadi terbuat dari kulit. Cuman kulit itu kadang-kadang khas dari Jawa Barat, gendang khas Jawa Timur, Jawa Tengah, terus khas gendang Jawa Timur itu memang kadang-kadang kala itu kan kulitnya itu kadang-kadang nggak sama. Jadi dari kulit. Jadi kulit sebetulnya sama, ya, cara memukulnya saya kira sama karena di situ tuh ada unsur bunyi. Jadi gendang itu memang banyak unsur bunyinya itu banyak. Satu contoh itu ada tung, tak, dong, tung. Jadi macam-macam di situ tuh ada suara tak, dong, tung. Nah ini hanya yang itu yang dari kulit itu. Jadi suaranya itu memang. Nah, karena di ciri khasnya Banyuwangi, gendang Banyuwangi itu cenderung ketak. Jadi ketak. Jadi karena di situ untuk ngiringi lagu, ngiringi apa tari, karena nadanya itu nada tinggi. Jadi nun sewu itu keplaan. Jadi ketukan kendang itu memang tinggi. Jadi mintanya tinggi. Jadi tak tak tak. Jadi tak tak. Itu ciri khas Banyuwangi. Nah, kalau sebetulnya sama antara daerah Jawa Timur Banyuwangi sama Jawa Barat. Ini sebetulnya sama, cuman kalau di Jawa Barat itu banyak gendang, banyak bunyi. Jadi banyak gendang, banyak bunyi. Jadi sampai 12 gendang ya. Iya, jadi kalau di Bandung, ya suatu contoh di Bandung aja di Jawa Barat itu gendangnya banyak. Jadi gendang satu, suara satu. Tapi kalau di Banyuwangi kita ngambil tung aja sudah cukup gendang satu sudah cukup. Jadi tak tung. Nah itu kalau dari Banyuwangi cukup gendang satu. Tapi kalau di Jawa Barat itu kan 2 gendang. Jadi tak tung. Nah, tak tungnya itu gendang sendiri. Itu yang Jawa Barat. Jadi ciri khasnya di situ. Tapi kalau di Banyuwangi, di Jawa Timur, tepatnya di Jawa Timur itu tak tungnya ngambil di satu gendang cukup. Jadi seperti itu. Jadi lebih banyak gendang, memang suaranya lebih banyak. Karena improvisasi gendang kalau di Jawa Barat itu kan banyak sekali. Tak tung. Ah, itu kan memang banyak. Tapi kalau di Banyuwangi cukup gendang 2. Jadi 2 gendang aja cukup. Jadi untuk triple gendang itu itu ngambilnya hanya cukup 2. Ya berbedanya di situ. Tapi sebetulnya sama. Intinya kalau gendang itu meskipun gendang dari mana, dari luar Jawa atau dari itu saya kira sama, cuman cara mukulnya aja. Tapi suara saya kira kok hampir sama aja. Tung-tak seperti itu aja. Makan jadi pengen belajar ya teman-temannya bisa ngeluarin tak tung tak gong. Iya. Nah, memang banyak suaranya banyak memang. Nah ya itu. Ya, jadi ya saya nyoba mukul-mukul pun saya tidak pernah bisa menghasilkan nada yang bagus gitu ya. Syukur dipukul dung. Iya. Tapi tidak pernah bisa gimana ya kok bisa menjadikan irama. Karena gendang itu kan ada wirasa, wiraga dan irama begitu ya. Bagaimana betul. Olah gendang itu kan juga keringetan gitu ya kasarannya kan tangannya kan juga betul. energi gitu kan. Kemudian rasanya itu kan harus menyatu dengan gendang kita sendiri gitu ya Pak ya. Kemudian iramanya kan ketukannya itu tadi. Nah saya memang tidak begitu memahami musik tradisional. Apakah seperti musik-musik modern yang nada dasar C, G, F kayak gitu-gitu, A minor, B, D mayor dan seterusnya atau bagaimana Bapak itu sebenarnya Bapak? Karena saya sendiri tidak mendalami musik tradisional begitu. Monggo. Jadi gini, jadi untuk ini utamanya di gendang. Ngelek Dim. Sebentar Bapak. Dim ngelek Dim, sebentar Dim. Pak Didi sebentar. Sebentar ya teman-teman, masih nge-lag punya Pak Didi. Sambil menunggu laptopnya, mungkin sepertinya terlempar ini Pak Didi ini ya. Jadi di-keep dulu terkait dengan tangtung taknya tadi gong gitu. Ya, sekarang saya berpindah ke Bu Ninin ya. Bu Ninin, sama halnya pertanyaan saya dengan gendang tadi. Bagaimana perbedaan tari Sunda, Jawa,
atau mungkin Banyuwangi bahkan Bali, apa sih bedanya yang sangat menonjol untuk tari tradisional di ketiga daerah tersebut? Sunda, Jawa, dan Kalau Banyuwangi. untuk Sunda itu dia lebih banyak hittingnya, jadi lebih banyak apa ya, patah-patahnya, seperti tari Jaipong itu. Tari Jaipong itu kan lebih banyak patah-patahnya, lebih main bahu dengan main pinggul mungkin. Ya, itu kalau untuk Sunda. Kalau untuk Banyuwangi itu saya melihat itu, kalau saya melihat penari Banyuwangi itu sudah terlihat dari jari jemarinya. Ketika ada seseorang menari, saya melihat bentuk jari tangannya itu sudah berbeda untuk seorang penari Banyuwangi. Nah, jadi seperti apa itu? Bentuk tangannya berbeda gimana, Mbak Nini? Misalnya kalau dari Jawa Tengah itu misalnya tangannya nyekiting gitu. Nyekiting itu berarti gini? Nyekiting itu, iya, ya seperti itu. Jadi agak ditekuk gini ya. Nah, Oke. ini. Gini. Ya. Terus jadi kalau di Banyuwangi itu berbeda lagi. Bentuk jarinya itu berbeda. Saya juga tidak terlalu pintar menarikan Banyuwangi. Cuman bahasa tubuh saya bukan bahasa tubuh penari Banyuwangi. Bahasa tubuh saya penari Jawa Timur aja. Cuman saya bisa memahami ketika seorang itu menari, kalau dia dari Banyuwangi itu dari bentuk tangannya sudah berbeda. Nah, gimana bentuk Jawa tangannya? Timur itu begini. Itu banyak begini. Nah, begini Jawa beda. Timur. Kalau Jawa Tengah kan lebih ke begini. Kalau Banyuwangi tidak memakai begini, dia lebih banyak lurus saja tangannya. Lebih banyak lurus, agak dibuka gitu. Ya. Kalau Jawa Timur itu gerakannya lebih gagah, ya? lebih gagah, lebih rancak, lebih keras. Kalau Jawa Tengah lebih pelan, slow, gitu ya, Jawa Tengah. Lebih mendayu-dayu. Meskipun untuk penari cowok pun dia juga lebih kalem kalau untuk Jawa Tengah. Kalau Jaipong, kalau Jawa Barat itu mungkin kayak goyang kerawang ya, Din, ya. Jadi banyak goyangan, goyangan pinggul, gitu. goyangan bahu, itu lebih ke sana. Dan bentuk tubuhnya juga berbeda lagi. Loh, apalagi bedanya, Mbak Ninin? Jadi kalau penari Bali itu dia bentuk tubuhnya kayak es gitu. Oh iya, mendaknya banget kan? gitu ya. Mendaknya jadi ketika kita lihat dari depan itu bentuk tubuhnya kayak es gini. Iya. Sebenarnya sama, Jaipong itu juga seperti es, tapi kita melihatnya dari samping. Ya. Jadi kalau Bali kita lihat dari depan sudah seperti es. Jadi memang meliuk gitu. Tapi kalau Jaipong itu seperti es, tapi kita melihatnya dari samping. Jadi bentuk pantatnya itu lebih menonjol. Capek lagi tuh pendaknya itu. Itu memang harus sifatnya agak mundur. Nah, bahunya ini lebih kalau pantat bisa dikasih bantal ya teman-teman ya, kan udah. Iya, bagi yang nggak punya pantat bisa dikasih bantal. Aduh, ya jadi Allah. Terus dada lebih membusung. Kalau untuk Jawa Barat, dada lebih membusung. Perut ditarik, pantat lebih ke belakang lagi. Terus lutut lebih ditekuk lagi. Gitu. Aduh, saya bayangin ini hanya capek ya. Udah capek apa lagi? Nggak usah yoga sudah, nggak usah senam yoga. Udah capek gitu. duluan. Tahan perut juga ya ternyata ya Mbak Ninin ya, ternyata ya. Napas begitu mungkin ya. Ya. Ya Allah. Teman-teman, perjuangan ya untuk mempertahankan tradisional. Tapi mungkin kalau kita melakukan setiap hari, mungkin body kita tetap bagus ya Bu ya. Ya, body penari kalau benar-benar asalkan konsisten. Rutin dan mengikuti teknik yang diberikan pelatihnya. Nggak usah senam sudah. Nari aja sudah seperti senam capeknya. Asalkan posturnya benar gitu tadi ya. Asalkan sesuai dengan instruktur dari pelatihnya. Kalau saya masih bisa nggak, Mbak Ninin? Bisa, tak tunggu besok di Lipo. Aduh, saya malu Bu. Kamu punya PR loh. Aduh, iya siap. Baik, kembali lagi ke Pak Didik, tadi sempat terlempar begitu ya. Iya. Terkait dengan jenis pukulan tadi ya Bapak ya, tadi kan sudah kita bahas bedanya gendang
Jawa, Sunda, dan Banyuwangi. Dan sekarang bagaimana teknik memukulnya tadi tung tak gong gitu ya. Nah itu bagaimana itu, Pak? Jadi begini, itu kan jadi bulatan kendang. Kendang itu yang kan itu ada suara kecil, suara besar gitu. Kendang itu kan diameternya kan ada yang besar dan ada yang kecil. Jadi kalau kita butuh pukulan yang agak tinggi itu yang kita pukul yang diameternya kecil. Jadi kalau kita butuh yang besar itu kan diameternya besar itu jadi dung dong. Nah itu lagi itu kita bagi. Jadi satu pukulan yang diameter kecil itu kita bagi menjadi 4. Jadi 4 itu ada 4 pukulan sebetulnya di situ. Jadi tak kita ambil kita pukul yang samping bisa ketemu suara nada tung, jadi tak tung dong. Nah, jadi dongnya itu ke diameter yang besar itu. Jadi yang agak besar. Jadi yang dongnya itu. Jadi kita bagi 4. Jadi ada tung tak tung dong plak. Nah, jadi tak dan plak itu sudah lain. Jadi kalau ingin plak sama tak itu sudah tak dan plak itu sudah lain. Kalau Nyun Sewu, jadi cara mukulnya kalau tak itu memang jari agak rapat. Tapi kalau plak itu sudah agak renggang. Jadi pukulan tangan jari itu agak keluar. Jadi begini. Jadi kan ada jadi istilahnya plak itu agak lebar, tapi kalau tak itu kita tutup, jari kita tutup. Jadi kita tutup untuk cara mukul yang bunyi unsur bunyi tak. Tapi kalau plak itu sudah lain lagi. Lah tung. Nah, tung kita ambil dari sebagian dari kendang yang agak pinggir. Jadi agak pinggir itu suaranya tung. Jadi tung tak plak. Nah, tung tak plak itu sudah lain. Jadi itu suaranya gitu aja. Jadi kalau dong, tung dong. Nah, tung dongnya itu kita ambil dari diameter yang besarnya itu. Jadi kendang yang sebelah itu. Jadi dong tung. Nah, kalau kebetulan kalau khas Banyuwangi itu kan pakai kaki, Mbak. Jadi pakai kaki. Tumit. Jadi tumit ikut main. Jadi kaki juga ikut main. Kalau kendang Banyuwangi itu seperti itu, sama dengan Jawa Barat. Jawa Barat ini. Bukan nabuh, cekelengnya punya Jadi begini, kita umpama Nun Sewu ya, kita ambil suara yang jadi dari suara kecil sampai besar. Itu dari tumit yang kita mainkan itu tumit kaki itu kita mainkan sama dipukul. Jadi seperti itu. Jadi suara seperti itu. Jadi suara emang agak sulit. Jadi itu tidak pukul kan cuma nahan toh. Jadi kita tahan, kita buka, kita tahan, kita buka. Jadi suaranya itu di situ sudah ada unsur bunyi, sudah unsur lain. Jadi tung agak berat, agak longgar. Jadi tung itu dari tumit. Jadi kuncinya di tumit juga, tumit kaki. Jadi itu. Jadi untuk nekan. Teman-teman ternyata ngendang saja juga udah capek saya dengernya ya. Telapak tangan mana yang rapet, mana yang semuanya main. Semuanya main. Kakinya dijepit ya Allah. Ya, gimana caranya? Saya tadi membayangkan kok kayak step-step gitu ya. Baik, teman-teman ada yang ditanyakan nggak? Ini mumpung ada Pak Didi. Jadi saya sendiri sebenarnya kalau ada alatnya di sini saya juga ingin kita mencoba begitu ya. Dan sebenarnya memang ada sanggar yang masih ada gendangnya begitu. Kalau mungkin luring kita bisa ke sana, tetapi karena ini daring kita membayangkan ala virtual begitu ya. Silahkan ini ada ini videonya bisa Kah Dim diputar. Jadi mungkin kita bisa melihat seperti apa sih yang dimaksud tungtak dan tangannya rapet, tangannya lebar tadi begitu ya. Pakai gong dong ya. Langsung aja dimajukan aja biar
kelihatan gendangnya. Oh. Jadi posisi tangan itu menghasilkan bunyi yang berbeda ya, yang tengah, yang pinggir, bukaan rapat sama buka tangan telapaknya lebar itu menghasilkan suara yang berbeda ya Mas Didi ya. Ya betul. Kalau ini kan gendang Jawa. Jadi istilahnya ini namanya gendang Jawa. Jadi Jawa Tengah. Ini gendang namanya gendang Kiblon. Jadi gendang Kiblon istilah di gamelan itu gendang Kiblon itu gentak. Nah, ini kan lain dengan yang dari Banyuwangi, kan lain. Kalau ini namanya yang di video ini kan gendang Kiblon. Jadi untuk ngiringi tari, ngiringi pertunjukan wayang kulit apapun itu kan gendangnya seperti ini. Jadi bukan gendang anu. Jadi kalau nadanya tinggi kan seperti gendang Banyuwangi kan lain lagi, kan lebih tinggi, nadanya lebih tinggi. Jadi seperti itu. Jadi ini namanya gendang Kiblon. Jadi yang dibutuhkan itu hanya kotean. Jadi ketak gendang. Nah, ini Jawa Tengah. Tapi kalau Banyuwangi kan lain lagi. Tung tak tok. Ah, ini Banyuwangi karena taknya yang timbul taknya gitu loh. Seperti itu. Oke. Udah lama saya nggak dengar tungkak-tungkak. Iya. Ini modul Nusantara ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada yang mau membahas tentang musik tradisional, silahkan boleh bertanya ke Mas Didi atau boleh sharing dari musik tradisional daerahnya masing-masing, silahkan. Tadi kita ada wawasan ya, ternyata menggendang itu sulit ya teman-teman ya. Tadi saya pikir pokoknya tangannya nabuh begitu bunyi gitu ya. Ternyata tekniknya berbeda-beda ya. Misalnya tangan rapat, tangan terbuka, bagian dalam, bagian luar, kemudian kakinya dicepit juga katanya pakai tumit atau pakai apa begitu ya. Saya jadi membayangkan kaki saya ini sama tangan saya sambil duduk ini bergerak-bergerak seperti gurita ya, kok sambil mengiringi musik itu kok susah begitu ya. Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang sharing terkait musik tradisional masing-masing. Kalau musik tradisional dalam arti tari tadi ya mungkin ya perangkatnya gitu. Mungkin ada musik lain, kolintang, sasando. Boleh kita sambil menambah wawasan masing-masing di sini, silahkan. Adakah yang mau bertanya? Ini kayaknya bukan musisi semua teman-teman di sini ini ya. Silakan Dini. Monggo, yang mau tanya. Ini ada Pak. Dini. Perkenalkan, silakan. Dini Arianti dari Institut Teknologi Kalimantan. Izin bertanya Pak, mengenai kelompok musik gendang tadi itu umumnya ada berapa orang ya Pak? Oh, untuk yang musik patrol Bapak. Musik patrol ya, patrol. Patron itu kalau lengkap itu personelnya 12, Mbak. Jadi 12 itu termasuk kentongannya itu 10, yang 2 itu ditambah seruling sama kendang. Jadi 12, personelnya 12. Itu yang musik patrol. Kalau yang misalnya gendang yang Jawa ataupun yang Banyuwangi itu berapa Pak? Sekalian aja. Jadi begini Mbak Ria, jadi untuk kita yang kita kendangi, istilahnya kita kendang, yang pakai kendang itu kan itu ada istilah. Kalau di daerah Banyuwangi itu kan ada gandrung, ada angklung, terus ada istilah kuntulan, ya, terus tari. Itu kan musiknya memang tidak sama, jadi tidak sama. Jadi umpama gandrung itu cukup personelnya hanya 5. Ada gong, ada biola, ada kendang, ada ketrek, ada kenong. Jadi istilahnya sedikit. Tapi kalau kita ke tari itu karena membutuhkan juga gamelan, itu lebih banyak lagi. Nah, seperti angklung. Jadi angklung itu yang terbuat dari bambu itu, angklung itu pun ya personelnya sedikit, tidak terlalu banyak. Jadi gitu. Kalau untuk gamelan-gamelan yang seperti di Jawa Tengah, contohnya di pertunjukan wayang kulit itu ya lebih banyak lagi karena saron ya istilahnya musik yang dipakai itu kan saronnya itu rata-rata double. Jadi di situ ada
saron selindro, saron pelok. Jadi dua. Gongnya seperti itu. Jadi sama ada gong pelok, gong selindro. Itu cuman gendang cukup satu. Nah, cukup satu. Lain gendang untuk improvisasi ya. Suatu contoh gendang tambahan itu gendang jaipong, itu gendang tambahan. Seperti itu. Tapi kalau gendang asli ya seperti tadi lah kita di video tadi itu gendangnya gendang kiblon ya seperti itu. Lebih banyak. Jadi apakah sama gendang itu dengan drum gitu ya Pak kalau di musik modern? Saya kira enggak sama sebetulnya karena ketukan ya. Jadi ketukan itu kalau gendang itu kan ketukan. Jadi ketukan itu untuk intro, untuk memulai gamelan itu juga bisa. Jadi bukan enggak sama. Jadi dari drum itu enggak sama. Jadi kalau gendang itu kan kadang buat intro, pembukaan, terus untuk menaikkan suatu nada atau menaikkan suatu suara. Jadi suara itu temponya dipercepat dan diperlambat itu tergantung dari gendang. Gendang juga pengaruh. Jadi suatu contoh seperti ini, Mbak, kita gambarkan. Jadi kita jalan, gendang itu jalan sudah. Jadi gamelan itu jalan. Seperti biasalah jalan gitu. Tapi kalau sudah dikunci sama gendang, itu nanti si gamelan tadi itu ngikuti, Mbak. Jadi ada kuncinya. Jadi kunci untuk menurunkan, menaikkan nada soal gendang itu ada tempo. Jadi temponya itu dipercepat, diperlambat itu gendang itu juga pengaruh. Jadi contoh begini, kita sudah jalan, musik kita jalan, nanung. Tapi kalau sudah ada ketukan gendang tung-tak, nah ini sudah berhenti sendiri, jadi lambat sendiri. Jadi seperti itu. Jadi pengaruh. Jadi gendang itu memang tugasnya juga ya banyak sekali. Ya. Jadi tidak hanya sebagai penentu ritme, tapi juga mungkin opening. Ya bisa dibilang leadernya sebenarnya gendang ya Pak ya? Ya bisa. Oke, Dini, bagaimana? Jadi jawabannya masih relatif ya, tidak bisa disamakan. Tapi kalau yang musik patrol tadi personalnya seperti itu, tetapi kalau yang musik Jawa, Banyuwangi, bahkan mungkin Bali lebih banyak lagi gitu ya, gamelannya dan seterusnya. Bagaimana Dini? Baik Bu, terima kasih banyak juga kepada Pak Didi, sangat membuka insight saya terkait gendang. Oke, silakan teman-teman yang lain. Karena musik ya, karena kita sendiri juga musik itu bahasa yang universal, walaupun kita tidak paham artinya, tapi ya kayak tadi ketika kita putar musik patrol, kita udah geleng-geleng, udah tangannya udah goyang-goyang sendiri. Jadi memang musik adalah bahasa universal begitu ya. Mungkin kalau tari kita masih milih-milih ya, mungkin yang kita memilih gerakannya yang mudah begitu. Males tari tradisional tadi membayangkan harus mendak huruf S badannya itu rasanya itu sudah capek sendiri gitu ya membayangkan begitu ya. Nggak usah latihannya. Kuda-kudanya saja rasanya udah capek duluan begitu ya teman-teman ya. Ayo silakan, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin Mbak Ari, ada yang mungkin juga perlu mau ditanyakan juga cara pembuatannya musik patrol juga bisa. Jadi cara pembuatannya untuk buat kentongan itu. Yang cara pembuatannya itu juga bisa. Jadi itu biarkan Dimas Oki membrowsing dulu videonya. Iya betul. Nah, jadi tadi kan menariknya begini ya teman-teman ya. Musik patrol itu kan untuk patroli, yang artinya musik patrol sebenarnya teman-teman itu memang keliling. Kalau biasanya kita di Jember itu malah ada becak atau apa ya Bapak ya. Ya betul. Jadi mereka itu mainnya itu sambil, jadi gendangnya itu ada rodanya atau apa begitulah, terserah. Pokoknya intinya alatnya itu keliling. Sebenarnya nggak steady seperti yang video yang tadi Dimas Oki share gitu teman-teman, tapi sebenarnya mereka itu jalan. Jadi kadang-kadang entah itu pick up atau apa begitu ya. Jadi mereka
mainnya ya di atas roda gitulah kasarannya, karena memang berawal dari untuk membangunkan orang sahur, atau mungkin bahkan kalau yang terbaru saat ini kita apa ya, kayak acara-acara 17 Agustus kayak pawai begitu ya, mereka juga memeriahkan. Jadi bagaimana caranya membawa peralatan yang begitu banyak, ya biasanya mereka menggunakannya itu tadi, entah itu becak atau pick up terbuka begitu ya. Jadi mereka sambil jalan. Karena memang bermusik sambil jalan kan susah ya Bapak ya, takutnya Ya, kesandung betul. atau apa. Ya, Jadi betul. kalau apa, entah itu duduk, entah itu jalan sendiri peralatannya, jadi kita kan masih enak. Mungkin gerakan kakinya juga disamakan dengan ketukan dan seterusnya. Itu jadi Ya, ya. lebih enak begitu. Jadi jalan teman-teman, mungkin nanti Anda bisa browsing lagi di internet terkait musik patrol yang sebenarnya musiknya itu jalan ini. Nah, apakah ada yang ditanyakan lagi teman-teman? Jadi nanti ada sesi refleksi ya. Sebelum kita break, saya akan memberikan clue untuk refleksi terkait dengan TikTok dan K-pop. Nah, ini mengarah nanti ke tari. Bahkan mungkin musiknya ini K-pop kan, kalau patrol di K-pop kan kayaknya keren ya Pak ya. Saya tuh membayangkan. Sepertinya hanya Saya membayangkan BTS itu main patrol, narinya patrol, kan keren. BTS Nusantara Ibu ya berarti ya. BTS Nusantara. Iya benar. Boleh. Nah itu saya membayangkan seperti itu aja. Nanti kita akan refleksi bagaimana TikTok dan K-pop sebagai ancaman tari dan musik tradisional Indonesia. Kita akan refleksi dan bagaimana solusinya itu akan kita bahas lebih lanjut setelah break begitu ya teman-teman. Sebelum kita akhiri sesi kebinekaan, apa yang ada lagi kah yang mau dibahas? Ini Dinda ketiduran lagi kah Dimas? Sepertinya Dinda belum datang ini dari tadi ya. Dinda Coba tadi dicek. izin. Terus ini baru saya balas, saya baru buka WA Ibu. Terus saya tanya izin apa? Izin atas apa ya? Lah sudah offline. Oke, sudah. Ternyata Dinda ini. Teman-teman jangan lupa untuk presence ya di Sepada Dikti. Siap Ibu. Assignment belum saya buat, nanti kita buka assignment-nya. Baik, apakah ada yang ditanyakan lagi terkait musik dan kemudian tari? Jadi nanti PR-nya adalah K-pop ya, kita akan membahas K-pop dan dan TikTok ya. Saya kemarin itu pergi ke pemateri minggu depan gitu ya, namanya Bapak Yohanes Agung. Ketika saya bertamu di sana, putrinya yang masih SMA menari sendiri di depan HP, kemudian diupload sepertinya yang mau TikTokan itu ya. jadi berulang-ulang dia shoot begitu ya. Saya hanya melihat, wah pede banget ya. Di depan ruang tamu itu kami bertamu begitu, dan dia di ruang keluarga dengan asiknya TikTok, nggak peduli ada orang, kakaknya atau siapa ibunya, itu mereka TikTokan sendiri gitu, luar biasa. Mereka sangat terbius dengan TikTok dan K-pop. Kalau tarinya benar-benar kayak K-pop pun Bu Ninin. Jadi musiknya saya dengerin juga sepertinya lagu Korea itu waktu itu. Jadi wah, TikTok kan lagu Korea nari-nari sendiri hanya 30 detik. Kayaknya teman-teman juga ada yang kayak gitu ya. Kita lihat aja nanti di sesi berikutnya. Baik, apakah ada yang ditanyakan sebelum kita break dan nanti kita kembali setengah jam lagi? Sambil break makan siang dan sholat duhur mungkin teman-teman silahkan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah kita cukupkan dan kita skip nanti untuk K-pop ya, mungkin bahasannya akan lebih menarik lagi nanti. Sepertinya lebih seger nanti ini Bu. Oke. Ayo kita luring ya teman-teman ya, sambil mukul-mukul gendang, sambil joget-joget gitu nanti ya, megol-megol, nanti juga sama Bu Ninin kita diajari tari gitu ya, sampai capek dan gitu, nanti makan di mall katanya gitu, nggak tahu di mall mana itu ya. Baik teman-teman, kalau begitu Dimas Aki, saya serahkan lagi ke Anda.
Baik, terima kasih Bu Ari Susanti atas penjelasannya dari awal sampai akhir, dan juga di sini ada dua narasumber yaitu Pak Mas Didik sama Mbak Ninin ya. Terima kasih atas kehadirannya, dan sekarang kita break dulu untuk 30 menit ya, 30 menit ke depan sekitaran itu. Dan jangan lupa untuk mengisi presensi di Spada Dikti. Kemudian untuk assignment-nya nanti bakal menyusul, terus yang terakhir nanti jangan sampai lupa ketinggalan lagi untuk yang refleksi yang kedua. Jadi tetap stay di Zoom kalau mau tidak keluar masuk Zoom, tapi kalau emang mau keluar di Zoom juga tidak masalah, asalkan nanti tetap ingat setengah jam lagi kita bakalan hadir lagi. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya teman-teman, Bapak, Ibu, Mas, Mbak. Bila istabil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.